Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, selamat datang di podcast Guru Cerdas Digital. Baiklah, sekarang kita mau diskusi santai dengan salah satu guru di Padang Sidimpuan, yaitu guru di SD 15 Padang Sidimpuan. Perkenalkan, sebelumnya saya Juliana Sari Caniago yang akan memandu podcast hari ini. Baiklah, perkenalkan, ini sudah ada dengan Ibu Febriani. Iya, dengan Ibu Febriani. Selamat datang Ibu di podcast santai kita Guru Cerdas Digital. Baiklah, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana pemanfaatan ICT khususnya di sekolah dasar SD 15 Padang Sidimpuan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Febriani, guru di SD Negeri 15 Padang Sidimpuan. Terima kasih kepada Bu Juli yang sudah mengundang saya di podcast Guru Cerdas Digital. Mudah-mudahan nanti pengalaman saya ataupun diskusi kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman guru semua, khususnya bagi guru di jenjang sekolah dasar. Iya. Jadi Ibu ini salah satu guru yang sudah memanfaatkan khususnya teknologi ICT di SD Negeri Padang Sidimpuan. Jadi kita di sini mau bincang-bincang tipis-tipis apa saja sih triknya, apa saja yang sudah implementasikan, apa saja yang sudah diaplikasikan, dan apa saja kendala-kendala yang sudah dihadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap guru, terhadap anak, dan khususnya bagaimana peningkatan dari motivasi dan peningkatan dari intelektual anak-anak. Oke, baiklah, di sini Bu, saya lihat SD 15 kan salah satu sekolah percontohan di Padang Sidimpuan. Ya, betul sekali. Iya. Jadi apakah SD 15 sudah menerapkan beberapa ICT khususnya dalam pemanfaatan ICT ini di SD 15? Begini Bu, sebenarnya di SD 15 itu ya seperti yang disampaikan tadi merupakan salah satu sekolah percontohan. Untuk penggunaan ICT, alhamdulillah guru-guru kami dalam pembelajaran di kelas sudah menggunakan ICT karena menyangkut sarana prasarana Bu, di sekolah kita itu setiap kelasnya seperti proyektor ataupun infocus itu sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian untuk Chromebook juga ada, kemarin ada bantuan hibah dari pemerintah, dan sekarang sudah ada satu smartboard atau papan interaktif itu ya Bu, yang merupakan bantuan dari Presiden Prabowo. Jadi sebenarnya sekali. Kalau untuk sarana prasarana alhamdulillah sudah cukup. Tinggal bagaimana guru-guru di SD 15 itu kami gerakkan untuk dalam setiap pembelajaran menggunakan media ICT ini Bu. Wah, keren sekali ya. Jadi SD 15 untuk sarana dan prasarananya untuk setiap kelas berarti sudah tercukupi. Alhamdulillah sudah. Wah, iya, patut saja di Padang Sidimpuan SD 15 ini sudah menjadi sekolah percontohan khususnya di SD negeri gitu. Karena kan letaknya juga strategis di tengah kota. Iya, betul sekali. Jadi kan begini, karena kan banyak apalagi kan guru-guru yang mohon maaf yang sudah berumur, ya terkadang kan terkendala dalam pemakaian teknologi ini, apalagi sekarang kita tahu sudah dunia digital. Iya, betul. Dikit-dikit orang sudah dalam memanfaatkan ICT gitu kan, apalagi anak-anak sekarang sudah lebih ngerti dibandingkan guru-gurunya sendiri gitu, ya kan? Jadi kayak mana Bu solusinya sama guru-guru yang belum ngerti kayak gitu? Betul. Begini Bu, kalau pengalaman kami yang kami laksanakan di sekolah itu kan ada Bu namanya Kombel, komunitas belajar. Jadi disinilah peran guru-guru yang Gen Z ya Bu. Gen Z itu maksudnya yang lebih muda gitu, yang lebih paham lah tentang teknologi. Jadi di sini kami membuat seperti program bagi guru-guru yang
usianya sudah 50 tahun ke atas Mm-mm. kami ajari seperti itu. Jadi ada waktunya nanti kami melakukan KKG namanya, kelompok kerja guru, di mana kami mengajarkan ICT ini juga. Iya, iya. Sebenarnya Bu ya, ICT itu kita tidak boleh terlalu menganggap harus yang canggih gitu. Iya. ICT itu penggunaan WhatsApp saja Bu, penggunaan WhatsApp di Iya. grup kelas gitu. Misalnya si guru membagikan video pembelajaran Itu di sudah grup. termasuk ICT. Iya, sudah termasuk ICT Iya, sebenarnya. iya, iya. Jadi seperti juga pemakaian video pembelajaran. Kita pakai InFocus, pakai proyektor di kelas mengajar, kita ambil video pembelajaran. Dan video pembelajarannya kalau dalam tahap awal, misalnya kita belum bisa Iya. untuk membuat video pembelajarannya, kita boleh ambil dari YouTube edukasi. Kan sekarang Bu banyak ya Iya, iya, iya. tentang Banyak media-media. referensi. Iya, Ya, banyak benar sekali. sekali. Jadi disitulah kami mengajari guru bagaimana sih kita mengambil video pembelajaran dari YouTube gitu. Kemudian mengenai aplikasi-aplikasi interaktif misalnya ketika kita mengajak si anak untuk melakukan game ya, kita membuat game ini agar lebih anak-anak antusias atau aktif untuk belajar. Bisa jadi kita ambil word, kemudian Kahoot ataupun Quizzes. Nah, disinilah tadi peran KKG itu Bu. Di KKG inilah kita ajari guru-guru yang tidak bisa. Iya, gitu. iya. Jadi sebagai kita yang generasi muda, jadi gimana ya, percontohan untuk guru-guru yang betul sekali. iya. Karena ternyata bukan seharusnya canggih baru dibilang ICT gitu. Iya, Karena betul. hal dasar seperti WhatsApp seperti yang Ibu bilang tadi, WhatsApp, video dari YouTube, itu kita sudah menggunakan salah satu teknologi gitu. Wah, iya. Karena kan banyak sekali kan Bu, guru-guru yang merasa harus yang canggih baru dikatakan teknologi. Betul. Padahal yang kita sudah pakai sehari-hari dalam men-share macam diskusi kelompok anak ya Bu ya. Macam seperti saya ketahui di setiap sekolah khususnya kelas sudah ada dibuat kelompok kelas gitu ya. Iya, diskusi kelompok gitu atau grup ya Bu ya. Oh, berarti itu sudah salah satu menggunakan ICT. Oh, iya. Jadi kan itu salah satu menambah ilmu pengetahuan bagi yang pendengar podcast kita, karena kan orang berpikirnya yang harus yang canggih baru itu ICT gitu. Jadi kalau selama ini mungkin guru-guru itu berpikir kalau kita menggunakan ICT itu harus ada lab komputer gitu. Iya, benar. Dengan teknologi yang canggih, dengan sarana prasarana yang canggih. Enggak sebenarnya Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mulailah dengan hal yang sederhana. Iya. Jadi nanti karena kan kita lihat anak-anak ini sekarang seperti yang Ibu sampaikan tadi, mereka kan hidup di era digital ya, di mana mereka itu sudah terbiasa menggunakan IT, misalnya Android, laptop, komputer dengan aplikasi-aplikasi yang sudah canggih, mereka sudah terbiasa. Jadi kita sebagai guru jangan mau kalah, jangan ada kesenjangan. Iya, benar sekali. Maksudnya minimal lah kita bisa mengikuti apa maunya anak-anak. Jadi kan kalau kita sudah pakai misalnya seperti game tadi, Quizzes, Kahoot gitu, kita pakai di kelas, mereka kan merasa tertantang, mereka merasa bersemangat, mereka antusias. Iya, benar sekali. Mengikuti pembelajaran. Kalau seperti yang selama ini kita buat, kita hanya menggunakan metode ceramah, kemudian kita hanya bercerita, mungkin anak-anak merasa bosan ngantuk dia di kelas. Bahkan terkadang dia ada yang tertidur lagi di kelas, dia merasa gurunya mendongeng gitu kan. Jadi mulailah dari kita. Iya, benar. Jadi kan Bu, jadi menurut Ibu nih, pemanfaatan ICT dalam sekolah itu khususnya dalam pembelajaran itu termasuk yang sesuatu yang hukumnya wajib atau sunnah, menurut Ibu gimana? Oh, begini. Kalau kita kaji dari sekarang kan kita kurikulum merdeka Bu. Iya. Apalagi sekarang sudah pendekatan deep learning itu, salah satu kerangka pembelajarannya adalah pemanfaatan digital. Jadi di sini kalau kita lihat kerangka pembelajarannya sudah ada pemanfaatan digital, berarti wajib ya. Guru itu minimal wajib menggunakan
ICT, maksudnya walaupun hanya dalam bentuk sederhana. Misalnya bentuk sederhananya seperti yang tadi ya, mengirimkan mungkin video-video dari WhatsApp, Iya. penggunaan video pembelajaran dari YouTube, atau menggunakan PPT PowerPoint, iya. interaktif. Iya benar. Itu Iya. seperti itu dia. Jadi Ibu ngerasa nggak sih setelah menerapkan ICT ini, teknologi ini dalam proses belajar dan mengajar Iya. gitu, Ibu ngerasa dampaknya apa saja, khususnya untuk diri Ibu, apa aja dampaknya gitu yang Ibu rasakan? Iya. Karena pasti kan Ibu sebelumnya juga udah merasakan metode lama yang ceramah Iya. gitu ya Iya. kan? Iya. Setelah pemanfaatan ICT ini Ibu ngerasa apa aja gitu dampaknya untuk ya, sebagai guru gitu iya. loh yang udah memakai ICT ini. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi bercerita tentang pribadi saya sendiri, ini sangat terbantu sekali, Bu. Iya. Karena terkadang ketika kita menyampaikan materi pembelajaran, contoh ya, saya ambil materi peredaran darah manusia. Jadi kalau kita cuma bercerita, berceramah kepada si anak, peredaran manusia itu begini, mereka hanya menduga-duga. Iya. Hanya membayangkan seperti Iya, itu. benar sekali. Nah, dengan bantuan ICT ini, saya ambil video pembelajaran dari YouTube, saya tayangkan, mereka sudah melihat, oh ternyata peredaran darah manusia itu seperti ini, gitu. Iya, Mereka iya. sudah bisa langsung, walaupun hanya melalui video pembelajaran Iya. gitu. Mereka tidak merasa menduga-duga lagi Iya. gitu. Jadi makin bersemangat gitu Iya. ya Bu setelah lihat visualnya gitu Iya, ya. betul. Ya karena kan apalagi sekarang anak-anak udah lebih pro terhadap macam video, apalagi sekarang kan banyak video-video pembelajaran khususnya apalagi kita lihat aja di TikTok banyak yang anak-anak antusiasnya karena nonton video yang lucu-lucu Iya, gitu kan. iya. Jadi setelah kita menayangkan tentang peredaran darah manusia, jadi iya. mereka lebih antusias gitu. Iya. Jadi banyak sekali memang sisi positifnya yang sudah dirasakan betul ya Bu ya, sekali, karena ibaratnya memperingan pekerjaan juga. Iya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak ceramah. Iya. Jadi kita tunjukkan, kita tampilkan, oh berarti peredaran kayak gini, karena mereka lebih bersemangat memang daripada mendengar kita hanya ceramah. Iya, Ceramah. betul. Iya. Betul sekali. Iya. Jadi Bu, setelah gimana ya, maksudnya itu kan Ibu sudah merasakan dampaknya. Iya. Dalam potensi anak-anak, Iya. bagaimana Ibu lihat perkembangannya? Apakah lebih tinggi potensi anak-anak waktu metode ceramah, ataukah diskusi, ataukah setelah pemanfaatan ICT ini gitu di dalam kelas? Iya, betul Bu. Jadi kalau untuk potensi anak, saya melihat dari yang sudah saya laksanakan itu, dari hasil belajar lah ya Bu, kita ke hasil belajarnya dulu, itu meningkat. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, tentang contoh peredaran darah pada manusia. Ketika saya ceramah kepada mereka itu cuman, oh saya nggak tahu O-nya itu mereka paham atau gimana gitu. Nah, ketika sudah saya itu tayangkan videonya, baru mereka, oh iya ternyata seperti ini. Nah, jadi setelah itu saya ajak mereka berdiskusi, hasil akhirnya nanti saya buatkan mereka post-test, dan alhamdulillah meningkat. Dari yang pertama tadi, saya cuma berceramah gitu. Oh iya, karena kan apalagi kita tahu kan Bu, di lapangan ada anak-anak yang dia lebih ngerti ketika sudah melihat visual, sudah kemudian ada yang dia mendengarkan audio gitu kan. Jadi ada nggak Ibu menemukan ibaratnya suatu problem, karena kan di dalam mohon maaf, satu ruangan, satu kelas Ibu berapa mahasiswanya? Ada 31 siswa. Wah iya banyak juga ya Bu. Nah, di dalam 31 orang ini pasti kan sifatnya unik kan. Iya, nah, betul, pasti beda-beda. Ada yang harus dilihat, ada yang mendengarkan, ada yang menulis gitu, baru dia paham gitu. Ada nggak Ibu menemukan problem gitu? Karena kan tadi kita menunjukkan visual yang kita tampilkan. Ada nggak anak-anak yang kurang paham gitu? Karena kan ada sebagian dia harus nulis baru paham gitu. Betul.
Betul sekali Bu ya. Itu berarti dia ke diferensiasinya Iya, ya Bu. Jadi memang ada sebagian pada anak itu dia harus mendengarkan hanya audio, hanya suara iya yang dia benar. dengarkan dia sudah paham. Iya, Ada juga anak itu ketika dia melihat seperti video, iya, baru dia menonton dia paham. paham. Mm-mm. Ada anak memang kinestetik, dia harus bergerak, dia Iya, harus lakukan iya baru dia paham. benar, iya. Jadi sebenarnya Bu ya, menurut penelitian dari Edgar Dell itu, memang kalau untuk visual itu, untuk menonton itu hanya sekitar 60 ke 70% daya tangkap anak. Jadi yang paling tinggi itu Bu, 90% itu Iya. harus yang mereka lakukan. Oh, kinestetik. Kinestetik. Ya. Misalnya begini, saya pernah buat praktikum sama anak-anak tentang perubahan wujud benda. Jadi sebelum saya lakukan praktikum, saya suruh anak-anak nonton dulu. Apa sih sebenarnya menguap itu? Apa sih sebenarnya mengembun, mencair itu bagaimana? Nah, setelah itu saya tanyakan, bagi yang memang seperti yang tadi, dia yang visual itu bisa jawab. Tapi bagi yang di kinestetik itu mereka belum terlalu paham. Jadi bagaimana solusinya? Setelah ICT kita sajikan kepada anak-anak, kita bawalah mereka melakukan praktikum, Bu. Kita praktek. Prakteknya bagaimana? Kami praktek memasak. Jadi ketika proses airnya sudah mendidih, itu menguap, itu saya jelaskan, inilah menguap. Jadi Bu, ICT ini intinya hanya sebagai pembantu kita saat menyampaikan materi pelajaran dan kita sandingkan dengan metode-metode yang lain. Jangan hanya cukup di ICT ini aja. Iya, gitu. benar sekali. Jadi untuk anak-anak yang hanya mengerti misalnya dari visual, jadi kita bantu melalui dari praktik tadi, kinestetiknya. Ya, jadi kan Bu itu salah satu kendalanya, ya kan. Sebagai ibu yang sudah menerapkan ataupun mengaplikasikan ICT dalam proses pembelajaran, khususnya di SD 15 nih. Jadi di lapangan tentu pasti ada aja yang kita rasakan kendalanya gitu. Jadi yang udah Ibu lalui gitu kan, apa aja Ibu rasa kendalanya dalam menerapkan ICT ini? Sebenarnya kalau dari saya pribadi, alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala Bu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk sarana prasarana kita di sekolah lengkap, sampai dengan jaringan wifi juga ada. Jadi secara umum saya sampaikan kendala dari secara umum ya yang di sekolah itu dari dirinya Bu, dari diri si guru. Kita kembalikan dari diri si guru. Jadi ada yang dia paham IT, tapi memang dia tidak tergerak untuk melakukan. Ada memang dia tidak paham IT, tapi dia mau belajar sehingga terlaksana. Jadi itu saya sampaikan ini khusus kepada teman-teman guru ya yang di jenjang sekolah dasar khususnya, dari diri kita dulu Bu. Pola pikir kita ubah. Yang dulunya kita mungkin PPT, fixed mindset, maksudnya pola pikir kita itu tetap ya udahlah seperti ini aja, pokoknya saya sampaikan materi pelajaran gitu kan. Kita ubahlah. Bagaimana agar apa yang kita lakukan ini bisa mengena ke anak. Benar. Bisa diterima oleh anak gitu. Karena bagaimanapun guru itu ya tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa ya Bu ya. Betul sekali. Apalagi kita sekarang di zaman digital yang sudah canggih, nggak salah dong kita kasih sajian-sajian unik, sajian-sajian menarik sama anak-anak, karena kan anak-anak juga dididik secara digital gitu, apalagi sekarang sudah muncul IA ya Bu ya. Betul sekali. Jadi seperti Bu bilang tadi, kita nggak boleh kalah dong pengetahuannya sama anak-anak didik kita, malah kita harus di atasnya gitu. Jadi tadi kan Bu kendalanya, kalau tantangannya gitu ada nggak tantangan karena anak-anak misalnya yang tidak terlalu pro dalam pembelajaran, ada nggak gitu? Ada, itu pasti ada ya. Karena udah sifatnya di mana saja. Seperti ini Bu. Jadi kan kita di sekolah sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, maksudnya
bagaimana supaya anak-anak ini bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi di sekolah, di rumah maksud saya, di rumah bisa jadi si orang tua itu cuek. Maksudnya ketika Iya. diberikan tugas kepada si anak, dia tidak, orang tuanya tidak membimbing Iya, gitu, sehingga benar-benar. tidak ada kerjasama antara guru dan orang tua. Disinilah kendalanya saya rasakan. Karena memang rata-rata kalau di sekolah kami itu orang tuanya itu bekerja. Iya, benar. itulah kendalanya. Orang sibuk semua. Iya. Benar sih, benar. Iya, benar sekali. Jadi gini Bu kan, karena kita tadi kan udah bercerita nih apa saja pemanfaatannya di sekolah, tantangannya, kendalanya, dampak negatifnya apa gitu, dampak positifnya apa. Tadi sih panjang lebar sudah kita kupas tipis-tipis ya Bu. Jadi bisa nggak Ibu share sama kami pemanfaatan ICT yang menurut Ibu itu yang paling berdampak gitu loh sama anak-anak, yang antusiasnya anak-anak itu tinggi sekali gitu, sehingga potensinya pun meningkat. Bisa nggak Ibu share sama kami contoh yang udah Ibu laksanakan di kelas gitu? Iya, sebenarnya itu tergantung bagaimana metode kita menyampaikannya ya. Jadi seperti misalnya saya membuat satu materi, bisa jadi pada hari ini saya buat seperti PPT interaktif gitu. Kemudian kalau pada beberapa materi saya buatkan video pembelajaran gitu. Tapi yang paling mereka senang itu adalah berbentuk game. Oh iya. Setelah kita buat materi pembelajaran, di akhirnya post testnya yang paling mereka senang itu adalah berbentuk game. Oh, berarti mereka paling menunggu-nunggu. Iya, paling menunggu. Kalau misalnya saya sampaikan di kelas, kita post test, kita gunakan game, kadang saya pakai quizzes gitu kan. Itu mereka paling senang, paling antusias. Karena kan zamannya mereka seperti itu. Iya, benar. Mereka senang bermain gitu. Cuman kendalanya kadang seperti ini. Banyak guru yang belum paham memakai aplikasi-aplikasi game ini. Iya. Nah, itu. Jadi aplikasi yang Ibu pakai untuk game ini apa tadi? Quizzes. Quizzes. Saya pakai Quizzes. Iya, atau Word Wall. Iya. Jadi anak-anak makin bersemangat ya. Iya. Malahan kadang-kadang anak-anak lebih menunggu sesi gamenya. Iya, sesi akhirnya dibandingkan ketika kita menyajikan materinya. Iya, benar sekali. Baik Bu, jadi kan kita sudah banyak nih dapat ilmu dari Ibu Febriani, salah satu guru di SD Negeri Padang Sidimpuan yang sudah menerapkan pemanfaatan ICT, karena beliau sendiri merasa sangat terbantu dalam proses pembelajaran, karena bisa meringankan pekerjaan dan anak-anak juga lebih mengerti gitu. Baiklah, jadi Bu gini, apa sih triknya menurut Ibu, trik untuk guru-guru yang belum mengerti mendalam tentang ICT ini, ada nggak sih Bu pesan dan kesannya gitu loh untuk guru-guru di sekolah dasar khususnya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri, saya mulai dari pesan aja dulu ya. Iya, Bu. benar. Kita mulailah dengan hal yang kecil. Iya. Kita mulai dengan hal yang kecil, belajar, kemudian temukan semangat. Bahwasanya kalau belajar itu kan nggak butuh usia muda ya Bu. Iya, usia tua. Seperti kata Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi kita sebenarnya nggak ada berhenti belajar. Belajarlah memakai ICT walau dalam bentuk yang sederhana. Seperti yang tadi ya, kita gunakan WhatsApp, mengirim video pembelajaran di situ. Kemudian kita gunakan PPT sederhana saja. Kita gunakan video pembelajaran walaupun kita belum bisa buat, kita belum bisa susun ya, kita ambil dari YouTube gitu. Kemudian jangan malu untuk belajar. Dan bertanya juga. Dan bertanya kepada yang muda gitu ya. Karena memang kalau 50 tahun ke atas ya, saya sudah lihat teman-teman itu memang agak susah. Iya, benar. Tapi tidak mungkin ya kalau kita mau. Benar sekali. Itu dia.
Cuman prosesnya agak berbeda, Iya. daya tangkapnya ya Bu ya, Iya. karena kan Mm-mm. namanya yang tua-tua, belum lagi dia mikirin kadang sakitnya Iya, kan. betul. Iya, betul. Iya benar sekali. Jadi untuk kesimpulannya, yang bisa kita rangkum dalam sesi ini khususnya, jadi buat guru-guru yang belum memanfaatkan ICT, Iya. khususnya di jenjang sekolah dasar, saran dari pemateri kita yaitu Ibu Febri, kita mulai dari hal yang kecil dulu, karena jangan malu untuk belajar, karena setiap harinya memang itu yaitu belajar, karena kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui itu pengalaman, yang sebelum kita kerjakan itu kita harus belajar dulu gitu. Ah, betul sekali. Untuk mendapatkan pengalaman yang baru gitu loh. Jadi jangan takut mencoba, karena ICT itu bukan semenakutkan itu gitu loh. Iya. Bukan sesusah itu, Ya, tetapi betul. seasik itu gitu loh. Karena ketika kita menggunakan ICT, banyak sekali pekerjaan kita yang makin ringan. Karena mengurangi metode ceramah seperti kadang kan suara kita bisa jadi serak. Iya, betul. Iya. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar. Baiklah, terima kasih banyak Bu untuk sharingnya yang sangat menginspirasi, khususnya bagi pendengar-pendengar podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu pengetahuan khususnya. Baik, terima kasih Bu sudah mengundang saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bu, terutama khususnya untuk guru-guru di jenjang sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.